Baiklah pemirsa, kita bertemu lagi di channel Kisah Misteri Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang belum dapat jodoh segera menemukan jodoh. Semoga yang rezekinya kurang lancar menjadi lancar. Jangan lupa subscribe di channel ini, channel Kisah Misteri Malam, agar Anda bisa mengetahui dan mendengar kisah-kisah misteri selanjutnya. Baiklah pemirsa, kali ini kita akan menyampaikan kisah misteri dengan judul Kisah Misteri Burung Arwah Garu Giwa, Sosok Penghubung Gerbang Gaib Danau Kelimutu. Lebih tepatnya Danau Kelimutu pemirsa. Nah, Danau Kelimutu ini sebuah kompleks danau yang terletak di Kabupaten Indi, yaitu di NTT, Nusa Tenggara Timur. Ini memang danau ini penuh misteri pemirsa, karena menurut kepercayaan orang-orang di sana, danau ini memang danau yang dianggap misteri ya, keramat ya menurut orang-orang sana. Nah, danau ini terdiri dari 3 danau yang masing-masing memiliki warna air yang berbeda, yaitu Danau Tiwu, Atambupu atau Danau Atas yang di atas, yang berwarna biru pemirsa. Kemudian Danau Tiwu Nuwa Muri Kovai, Danau Tengah yang di tengah, di atas tengah gini. Kemudian yang berwarna hijau itu danau yang tengah tadi, dan Danau Tiwu Atapulu itu danau yang bawah. Jadi sub gini pemirsa, 3 ini. Nah, yang berwarna merah. Nah, keunikan Danau Kelimutu terletak pada warna airnya yang berubah-ubah. Jadi berubah-ubah dari waktu ke waktu. Konon menurut kepercayaan orang-orang sana, perubahan warna air ini terkait dengan aktivitas geologi gitu. Kalau itu menurut ilmu pengetahuan ya pemirsa ya. Dan mitos yang ada di sekitar danau tersebut. Nah, ini mitos ini menurut orang-orang di daerah dekat situ ya pemirsa. Nah, dan menurut mitos setempat, Danau Kelimutu dihuni oleh arwah-arwah orang yang telah meninggal dunia. Nah, ini dianggap keramatnya karena di situ pemirsa, ada sisi keramatnya di situ. Dianggap tempat orang-orang arwah yang telah meninggal. Dan warna air dari setiap danau melambangkan kepribadian dan tingkat kemarahan arwah-arwah tersebut. Nah, ini menurut orang-orang di sekitar situ pemirsa ya, kepercayaan dari penduduk setempat. Nah, Danau Kelimutu menjadi salah satu tempat wisata yang terkenal di Indonesia, bahkan di dunia pemirsa. Orang wisatawan mancanegara pun sudah mengetahui danau ini dan salah satu danau yang unik di dunia. Karena keindahannya yang unik dan misterius. Nah, selain itu, kompleks danau ini juga merupakan cagar alam yang dilindungi pemerintah Indonesia untuk memastikan keberlangsungan dan kelestarian alam danau serta habitat di sekitarnya, pemirsa. Nah, mitos cukup kental yang diyakini masyarakat sekitar hingga kini adalah soal burung penjaga arwah. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, burung arwah adalah sosok yang menghubungkan antara gerbang gaib dan gerbang dunia nyata. Tak sedikit orang yang akan merasakan aroma mistis ketika masuk ke kawasan tersebut. Itu tandanya ia telah memasuki gerbang gaib. Nah, itu menurut kepercayaan orang sana pemirsa. Jadi gerbang gaibnya itu kalau kita sudah masuk ke dalam tersebut. Nah, burung-burung tersebut juga diyakini memiliki kekuatan magis pemirsa. Dengan suaranya yang ikhlas lagi membuat merinding, membuat bulu kuduk merinding, karena di sana itu tempatnya agak mengerikan pemirsa. Jadi
di pegunungan ya, berbukit-bukit, hutan gitu ya. Nah, orang Inde sendiri meyakini jika seseorang meninggal, itu mereka rohnya akan diantar oleh burung-burung tersebut ke danau yang sesuai dengan kehidupan semasa dia hidup, pemirsa. Jadi ini kalau di Bali ini semacam tempat itu ya, yang menaruh jasad yang sudah meninggal itu, pemirsa ya. Apa itu, di mana itu? Nah, itu di Danau Kelem itu juga seperti itu menurut kepercayaan orang sana. Maka rohnya akan diantar oleh burung-burung tersebut ke danau yang sesuai dengan kehidupannya. Misalnya roh orang yang hidupnya penuh dengan kemarahan akan diantar ke danau berair merah. Nah, merah kan melambangkan amarah, marah, pemirsa. Nah, begitu seterusnya. Manusia lembah menjelaskan, masyarakat setempat meyakini bahwa jika ada orang yang mempermalukan atau mengganggu keadaan Danau Kelem itu, maka burung penjaga arwah tersebut akan mengamuk, pemirsa. Nah, ini menurut kepercayaan orang sana, pemirsa. Kepercayaan mistis ya. Nah, kemudian keadaan di Danau Kelem itu berubah-ubah. Nah, kemudian jika maka burung penjaga arwah tersebut akan mengamuk dan mengirimkan kutukan kepadanya. Jadi kalau ada orang yang maaf ya, kurang ajar, nggak sopan atau menghina dengan mengucapkan kata-kata yang jelek itu, penjaga arwahnya itu mengirimkan kutukan kepada orang tersebut, pemirsa. Nah, itu menurut mitosnya kepercayaan orang sana, pemirsa. Memang ini danau yang unik, pemirsa. Sejak dulu sampai sekarang ini banyak peneliti ini meneliti danau tersebut. Nah, oleh karena itu orang-orang di sekitar Danau Kelem itu sangat menghormati mitos dan kepercayaan itu, pemirsa. Jadi siapapun yang datang ke sana harus menghormati, karena itu termasuk adat, pemirsa, adat dari orang-orang di sekitar sana. Nah, oleh karena itu orang-orang di sekitar Danau Kelem itu sangat menghormati serta menganjurkan para pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan dan kerapian area sekitar danau. Jadi tidak boleh kita mengotori, merusak, terus enaknya itu tidak boleh. Nah, sebagai tanda penghormatan kepada roh yang tinggal di sana, itu yang disampaikan oleh penduduk setempat di sana, termasuk oleh toko adat atau toko masyarakat di sana, pemirsa. Jadi memang danau itu sampai sekarang pun itu masih menjadi misteri. Dan kalau menurut ilmu pengetahuan, perubahan air itu karena keadaan geologis ya, tapi kalau menurut orang-orang sana itu menunjukkan dari kepribadian arwah-arwah di situ, pemirsa. Jadi kalau arwahnya orang meninggal ini pemarah, suka marah, maka airnya ditaruh di tempat yang warna merah gitu, pemirsa. Nah, itu menurut orang-orang di sana seperti itu. Dan Danau Kelimutu ini salah satunya yang ada di dunia, pemirsa. Jadi memang itu salah satu kekayaan alam kita. Nah, kemudian di sana juga terdapat gerbang gaib tadi yang disampaikan oleh masyarakat setempat. Jadi harus hati-hati kalau ke sana. Kita harus menjaga perilaku, sikap, dan kata-kata, pemirsa. Jadi beberapa waktu lalu pernah ada kejadian, tapi bukan di Danau Kelimutu, di salah satu gunung di Indonesia itu ada pendaki yang melanggar aturan di pendakian di gunung tersebut. Ya, akhirnya dia menemui musibah. Ya, ada yang jatuh, ada yang hilang, ada yang terjebak, ada yang masuk ke dimensi gaib, masuk ke dimensi lain. Nah, makanya dari itu kalau kita datang ke tempat-tempatnya yang misterius, datang ke tempat-tempat orang lain, itu kita harus hati-hati, pemirsa. Harus hati-hati. Jangan sampai kita semena-mena seenaknya, apalagi mengotori, mengucapkan kata-kata itu, harus hati-hati. Ya, sering di Indonesia ini ada orang yang hilang di tempat-tempat seperti itu karena dia melanggar tata tertib, sopan santun gitu.
itu tidak boleh sebenarnya ya. Karena setiap daerah, setiap wilayah itu punya adat, punya sopan santun, punya etika gitu ya. Apalagi yang berurusan dengan goib, kalau nggak boleh gini nggak boleh gitu ya diikuti aja pemirsa. Nah, ini salah satu untuk menambah wawasan, memberitakan informasi, memberikan pengetahuan agar para pendaki gunung yang lewat hutan menjajaki gunung alam liar di sana harus hati-hati. Jangan lupa berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan memohon petunjuk agar kita diberi keselamatan pemirsa. Nah, nah kita harus menjaga juga kesucian kita. Artinya bagi seorang wanita yang lagi haid, maaf ya, lagi haid itu dilarang biasanya. Dilarang untuk mendaki gunung atau masuk ke tempat-tempat keramat, ke tempat-tempat suci, ke hutan-hutan yang keramat itu biasanya tidak boleh pemirsa, karena itu bisa mengundang gangguan-gangguan goib atau bertentangan dengan larangan-larangan yang ada di tempat seperti itu pemirsa. Nah, ya itu tadi sekilas kisah misteri dari arwah sosok penghubung gerbang gaib di Danau Kelimutu dan pengetahuan mengenai pendakian di tempat-tempat keramat, di gunung-gunung keramat atau di hutan, agar kita selalu berhati-hati dan tetap waspada pemirsa. Dan jangan lupa berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang, agar kita tetap dalam perlindungannya. Baiklah pemirsa, sekian dulu dari kami. Jangan lupa subscribe di channel kami untuk mendengarkan, mengikuti kisah-kisah misterius, kisah-kisah misteri selanjutnya. Subscribe di channel Kisah Misteri Malam atau KMM. Semoga yang mendengarkan channel ini rezekinya lancar, mendapatkan jodoh, dan yang sakit bisa sembuh atas rahmat Allah, atas berkat rahmat Allah. Saya berterima kasih dan assalamualaikum. Mohon maaf, dan juga saya mohon maaf jika ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan. Manusia tempatnya salah, maka kita berusaha untuk lebih baik. Nah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.